bersyukur oleh anugerah Tuhan hari ini kita boleh bagaimana ada sehat luar biasa, dan kita harus tepis cara-cara iblis yang membuat kita meninabubukan kita. Ketika kita perkatakan dengan iman saya sehat, kita pasti sehat. Ketika kita perkatakan dengan iman saya diberkati, pasti diberkati. Nah, dengan perkataan kita sebagai orang percaya itu terjadi kepada kita. Jadi jangan main-main dengan perkataan. Amin. Nah, Yesus berkata dengan imanmu engkau disembuhkan, dengan imanmu engkau diselamatkan, dengan imanmu engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Itulah kita bersyukur. Itu artinya ibadah. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Ya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh sebagaimana ada Bapak Ibu juga yang melihat tayangan ini, ibadah hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu lihat di gadget, yang punya gadget lihat di aplikasi Alkitabnya. Kita sama baca dan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan diajar bagaimana kita menghadapi hidup, menjalani hidup ini. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus punya jati diri. Jati diri orang percaya. Jati diri ini berbicara tentang suatu hal yang ada dalam diri kita yang mencakup karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Ya. Jati diri orang percaya harus berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Karakternya berbeda, cara hidupnya berbeda, sifatnya berbeda. Kalau orang tidak memiliki kasih, anak Tuhan harus berbeda, harus punya kasih. Kalau orang lain selalu menyimpan bukan uang ya, menyimpan uang, tapi menyimpan dendam di hatinya, ya repot. Menyimpan sampai di hati disimpan dendam. Makanya bilang ada istilah begini, istilah dunia asing. Ikum berdung di tanah merah, tanurara katanya. Maksudnya begini, saya tidak mau mengampuni kamu, tidak ampun bagimu, tidak maaf bagimu. Oh no. Sekalipun maksudnya harus di kuburan. Ya. Saya juga sampai di situ saya mengampuni kamu. Sampai mati pun itu artinya. Sampai mati. Ini namanya dendam kusumat ya. Namanya dendam membara ini. Hey. Ya. Tidak ada pengampunan. Harus berbeda. Karakternya, wataknya berbeda, cara pikirnya, pola pikirnya berbeda. Amin. Karena Tuhan harus berbeda. Kalau pikiran sana pikirannya yang mungkin negatif-negatif, ya, pikiran yang jelek-jelek, yang jorok-jorok, kita harus pikiran yang positif, harus yang baik.
Bukan maksudnya saya sudah lebih sempurna dari Bapak Ibu Saudara. Tidak, tapi kita semua belajar Rame. Belajar semua. Bagaimana kita mempunyai kepribadian, jati diri orang percaya. Nah, kita melihat di situ sesuai dengan pembacaan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang pertama apa? Supaya kita mempunyai jati diri tadi, kepribadian kita tadi, sifat kita tadi seperti Kristus. Sifat Kristus, karakter Kristus, kepribadian Kristus. Perlu kita belajar di sini. Yang pertama apa? Berdiri teguh. Amin. Berdirilah teguh. Karena apa? Karena keselamatan. Karena kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Berdiri teguh nggak gampang. Kadang ada orang pening dikit aja, ya udah nggak bisa datang ke Tuhan. Karena begitu. Ya. Oh no. Di sana sini mungkin ada. Ya, kita berdoa ya. Berdiri teguhnya adalah sikap berdiri yang tidak tergoda, tidak tergoyahkan. Artinya di sini tetap dalam kondisi dengan sikap yang mantap. Amin. Sikap yang mantap. Biasa kita kalau di negara kita Indonesia ini kan ada pengibaran Sangsaka Merah Putih ya. Hiduplah Indonesia Raya. Berdiri, tangannya di kepal dan harus di paha. Kakinya harus mantap. Tidak boleh begini, kangkang. Atau tidak boleh begini. Nah, dan pandangan terarah ke depan. Mantap kan? Tegak, lurus. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai pendirian yang teguh. Sikap berdiri yang tidak goyah. Amin. Tidak tergoda apa-apapun. Alkitab lebih cenderung mengatakan di situ itu berdiri dalam iman itu berdiri dengan keyakinan yang dewasa. Bagaimana sih orang yang dewasa? Kalau anak-anak kan suka mereng-reng. Mama, jajan kengeng. Tapi sebagai anak Tuhan, kita diajar di sini untuk kita punya jati diri, belajar mempunyai keinginan yang mantap. Dewasa. Belajar dewasa, amin. Kalau tentang persoalan, ya itu lumrah manusiawi dan itu memang semua manusia terima. Kalau ada penyakit, itu manusiawi dan semua manusia terima. Tidak ada manusia yang tidak bisa sakit berat, tidak ada kebal kan? Iya. Kalau kekurangan ekonomi mungkin uang tinggal mungkin 2.000 atau katakanlah hanya dompet diisi dengan apa kadang-kadang orang kan tidak tahu dompet. Saya nggak tahu dompet Bapak Ibu Saudara. Bisa diisi kertas banyak kalau kalian tebal gitu dikira uang padahal kita yang tahu dengan Tuhan kan gitu. Ya kan? Kita harus berdiri teguh, mantap. Jangan membuat itu kita tidak setia sama Tuhan. Amin. Jangan membuat itu kita tidak datang mengasihi Tuhan. Jangan buat itu kita tidak menyembah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Berdiri punya keyakinan yang mantap, dewasa. Jadi firman Tuhan selalu datang kepada kita kan. Terus itu mendewasakan kita, belajar terus. Sama dengan pertumbuhan. Tidak mungkin dia anak-anak terus. Tapi baik, embrio dulu, baik. Ya. Batita, balita, remaja, pemuda, dewasa. Mama, bapak, opung, kakek, mbah. Kan? Udah terus jalan. Nah ini buat kita sebagai orang. Yang kedua, kita harus mempunyai jati diri sebagai orang percaya. Dan kita harus ikut jalur ini. Yang kedua, dikatakan di situ. Jangan goyah. Ini berbicara tentang letak. Ibarat bangunan,
Ini berbicara tentang tiangnya, benar? Atau bangunan yang dengan semen, ini berbicara tentang fundamennya, dasarnya. Jadi ketika fundamennya mantap, bangunannya akan tetap kokoh. Amin. Coba kita lihat pencakar-pencakar langit, gedung pencakar langit di Jakarta. Jangan dulu di Jakarta sih, daerah sini aja. Tinggi-tinggi dibuat ada 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat kan gitu. Tetapi tetap mantap. Tidak goyang. Dan ini bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-murid, terlebih khusus kepada Petrus dalam Matius 26:31 di sana. Oh, dikatakan, aku berdoa supaya imanmu jangan digoncangkan, jangan goncang. Ya. Petrus mau menyangkal Yesus, Yesus sudah tahu, benar? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, kata Yesus. Padahal sebelumnya Petrus katakan ini, saya akan ikut engkau. Kemanapun engkau pergi, saya harus lebih dahulu menjadi pembelamu. Wah, kan gitu. So hebat kan gitu. Itu kan? Iya, itulah kadang-kadang kesombongan itu ya. Kita juga harus sadar sebagai manusia kan. Kadang-kadang kita punya sedikit udah hebat, waduh, langsung busukkan dadakan gitu. Itu namanya Tuhan tidak mau sombong. Tapi kita harus mengerti bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Iya, kita ada karena kehidupan Tuhan. Sehingga dikatakan di situ, aku berdoa. Sampai Yesus katakan, pernah dikatakan sebelum dia mati kepada Petrus, enyahlah kau iblis dari hadapan. Iblis dikatakan. Maksudnya bukan Petrus ya, tetapi iblis yang ada di hati Petrus itu. Karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi Yesus mengatakan, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya. Demikian kita jangan digoncangkan oleh apapun. Ini berbicara tentang gigi. Ya. Kita semua punya gigi kan? Bukan gigi motor ini atau mobil kan? Gigi ini, ya. Berbicara tentang gigi itu. Ya. Goncang. Jadi bisa digoncang-goncang. Jadi bukan seperti itu iman kita. Amin. Tuhan tidak mau, tapi iman kita harus iman yang bagus, iman yang qualified, yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, yang selanjutnya kita melihat yang ketiga di situ. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ini berbicara tentang getol. Oh, gitu. Getol ini gaul dan sudah umum ini. Getol ini kesamaannya sinonimnya dalam Thesaurus, artinya dalam buku yang dijadikan sumber informasi, berbicara tentang ada beberapa arti: tekun, asik, bersemangat, sungguh-sungguh, dan betah. Amin. Tekun, orang yang getol itu adalah tekun. Amin. Ada masalah, ada kelemahan tuh, ada penyakit, getol, tekun. Amin. Kita berkata harus tekun mencari Tuhan, tekun mencari Dia. Tuhan mau kita tekun. Ya. Asik, ya, nikmatin kan, nggak tegang-tegang. Aduh, pendeta gimana sih, nggak ngerti perasaan saya kan ini udah capek ini, terus saya ya banyak pikirannya gitu loh, nggak asik. Bagaimana sih orang yang asik kan gitu ya, menikmati, amin. Iya, menikmati. Nah, ya, itu menikmati gitu. Kan gitu. Nah, menikmati hadirat Tuhan, bersemangat, semangat ya. Ada semangat dari diri ya. Semangat beribadah, semangat melayani, semangat memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh. Betah. Artinya betah itu
Daud pernah berkata apa? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Artinya ini betah, amin. Betah di hadirat Tuhan. Ini kita harus belajar terus bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Giat ini saya melihat dari falsafah atau budaya orang Sunda. Kata giat ini adalah soson-soson. Artinya sungguh-sungguh, ya. Soson-soson. Akang soson-soson, teteh soson-soson, neng soson-soson gitu. Giat sungguh-sungguh. Kalau orang Batak katakan jugul. Jugul, kan? Makanya dibilang jugul hon beri pertanian, kan? Jugul hon. Ini artinya tidak peduli dengan apapun, amin. Giat. Ya kan? Tidak peduli dengan apapun. Giat. Setelah kita memiliki hal ini, punya jati diri dengan hal-hal yang sudah saya utarakan tadi. Pertama, berdiri teguh, jangan goyah, getol. Maka apa yang terjadi? Dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Sebab kamu tahu. Di sini ada kata kote. Ini berbicara tentang kamu. Sebab kamu tahu. Berarti bukan hanya Tuhan tahu, tetapi kita harus yakin bahwa kita ketika kita datang beribadah sungguh-sungguh giat kepada Tuhan, tekun, tidak goyah, persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Jadi artinya kita mengerti betul bahwa semua apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Sehingga Alkitab berkata, bagaimana? Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, aku mengakhiri pertandingan dengan baik, sehingga mahkota telah tersedia bagiku. Amin. Mahkota. Ya. Dan dikatakan juga, peganglah yang ada padamu. Ya. Hendaklah kamu setia dalam Wahyu dikatakan di sana, supaya kamu mendapat mahkota kehidupan. Dan itulah yang kita nanti-nantikan. Itulah yang kita harapkan. Ketika kita mempunyai jati diri, hari ini kita diajar untuk kita teguh berdiri, tidak goyang, getol, giat dalam pekerjaan Tuhan, tekun mencari, asik bersemangat, bersungguh-sungguh dan betah, maka jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Puji Tuhan, sampai di firman Tuhan. Tuhan berkati.